Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ulfiah dari PBAA. Di sini saya akan menjelaskan atau akan mengambil kesimpulan dari presentasi kelompok yang berjudul Dinasti-Dinasti Kecil. Pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu jalannya pemerintahan di Baghdad tidaklah mulus. Banyak terjadi perang-perangan, kekacauan, dan kerusuhan di beberapa daerah. Sehingga hal ini menjadi salah satu sebab munculnya dinasti-dinasti kecil di barat dan di timur Baghdad yang memerdekakan diri dari kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Beberapa dinasti-dinasti tersebut adalah dinasti Idrisi di Maroko, dinasti Aghlabi, dinasti Tulun, dinasti Mesir, dinasti Tahiri, dinasti Safari, dinasti Samani, dan dinasti Ghuznawi. Selain itu, ada beberapa dinasti yang berpengaruh dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Di antaranya, dinasti yang berpengaruh dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah diantaranya adalah dinasti Buwayhi dan dinasti Saljuk. Dinasti Buwayhi sempat mengambil alih kekuasaan pemerintahan selama kurang dari 130 tahun. Sedangkan dinasti Saljuk juga berkuasa setelah era Buwayhi, yaitu kurang lebih dari 200 tahun. Runtuhnya dinasti Saljuk sekaligus menjadi akhir dari masa Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah. Menurut para pakar sejarah Islam, Daulah Abbasiyah telah berjasa dalam memajukan umat Islam. Hal ini ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, peradaban, kesenian, dan filsafat. Sekaligus demikian, menurut Philips K. Hati, dinasti ini tidak mampu mempertahankan integritas negerinya karena setelah Khalifah Harun ar-Rasyid, daerah kekuasaan ini mulai goyah, baik daerah timur dan barat Baghdad. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya banyak dinasti-dinasti kecil di berbagai belahan dunia, baik di timur dan di barat Baghdad. Di barat Baghdad ada dinasti Idrisi di Maroko. Faktor yang mendorong dinasti kecil ini yaitu persaingan jabatan khalifah di antara keluarga raja dan munculnya sikap Abbasiyah antara keturunan Arab dan non-Arab. Tepatnya, Arab dan Persia. Pendapat lainnya bahwa kemungkinan munculnya dinasti kecil ini pada abad ketiga Hijriah disebabkan banyaknya kegoncangan politik yang timbul dalam dunia Islam yang dimanfaatkan oleh keluarga yang sudah mempunyai kekuasaan di Baghdad. Dinasti Idris di Maroko. Dinasti di Maroko, kerajaan ini didirikan oleh Idris bin Abdullah, cucu Hasan putra Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, dia mempunyai hubungan dengan garis imam-imam Syiah. Berkat dukungan dan yang sangat kuat dari suku Barbar, maka dinasti Idrisiyah ini lahir dan namanya dinisbahkan dengan mengambil Fez sebagai pusat pemerintahannya. Pada masa Khalifah Bani Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid, beliau merasa posisinya terancam dengan hadirnya dinasti Idrisiyah tersebut. Maka Harun ar-Rasyid berencana untuk mengirimkan pasukannya dengan tujuan untuk memenanginya. Namun faktor geografis yang berjauhan menyebabkan batalnya pengiriman pasukan. Jadi banyak sekali dinasti-dinasti kecil setelah ke dinasti Abbasiyah. Setelah berakhirnya dinasti Abbasiyah, maka terjadilah dinasti-dinasti kecil. Itu karena disebabkan dengan adalah beberapa kekacauan, kerusuhan di beberapa daerah. Sekian yang dapat saya simpulkan dari materi yang dibahas oleh kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.